Seorang gadis melihat pengantin pria memakaikan cincin pernikahan di tangan pengiring pengantin wanita. Saat itu pengantin wanita, meskipun hatinya bagaikan tersayat, dia tetap tidak mengungkapkan, melainkan dengan tenang menyatakan ingin pergi mengganti pakaian. Melihat pengantin wanita yang pergi, bahkan saudara laki-laki pengantin itu pun merasa ini sudah terlalu jauh. Apakah dia tidak takut pengantin wanita mengalami patah hati dan melarikan diri? Namun pengantin pria dengan berani menyatakan dirinya sudah memberikan kepada wanita yang seharusnya dimiliki, dan dia seorang ibu rumah tangga. Sama sekali tidak memiliki keberanian untuk meninggalkannya. Tanpa disadari, pria brengsek itu sudah menghancurkan hati wanita itu, dan dia juga sudah mengambil keputusan mengakhiri pernikahan yang telah berlangsung 7 tahun ini. Pernikahan yang konyol. Namun belum sempat pengantin wanita berbicara, pengantin pria sudah lebih dulu menyatakan, ada sesuatu. Saya ingin memberitahumu, pernikahan ini saya tidak ingin melanjutkannya. Kita putus saja. Itulah tepatnya yang ingin aku katakan. Sebenarnya dia adalah cinta pertamaku di dalam hatiku. Selalu orang yang ingin aku nikahi adalah dia. Si brengsek itu awalnya berpikir akan melihat adegan pengantin wanita yang berdoa untuk dirinya sendiri. Tak disangka wanita itu justru memberkati mereka. Semoga kalian berbahagia dan mendapat keturunan. Kejadian aneh yang tiba-tiba ini seketika membuat pengantin pria tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Seketika wanita tersebut pergi. Dia masih berpikir wanita itu pura-pura acuh tak acuh untuk menarik perhatiannya. Segera dia mengeluarkan ponselnya dengan percaya diri di depan teman-temannya. Dia menyatakan asalkan dia menelepon wanita itu dalam waktu kurang dari 5 detik, dia pasti akan menjawab telepon dengan patuh dan kembali menangis. Karena dia yakin wanita itu tidak akan berani meninggalkannya. Itulah sebabnya dia begitu berani, tapi kali ini tidak akan seperti yang dia inginkan. Namun teman-temannya sudah menghitungnya hingga 0. Wanita itu tetap tidak menjawab telepon. Saat ini telepon terputus. Namun meskipun begitu, pria brengsek tetap tidak mau berkompromi terus-menerus di depan teman-temannya. Bahkan dia masih bersulang dengan mereka merayakan kebebasannya. Namun dia tidak tahu, dia segera harus membayar tindakan bodoh hari ini dengan harga yang sangat mahal, karena wanita yang hatinya telah terluka, telah dengan tegas membuang ponselnya dan menjual bajingan itu. Rumah pernikahan yang diberikan kepadanya dengan tegas meninggalkan satu sama lain untuk mengejar mimpinya sendiri. Ternyata wanita itu adalah penyanyi bertopeng yang sangat terkenal. Namun dia memilih untuk mundur di puncak karirnya, memilih untuk pensiun hanya untuk menemani pria brengsek keluar dari bayang-bayang kegagalan bisnis, membantu dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, hanya karena dia pada awalnya diculik setelah sebuah konser berakhir. Saat dia berpikir bahwa dia akan mati di sini, kehadiran pria brengsek seperti seberkas cahaya menerangi hatinya. Sejak saat itu, si pria brengsek memasuki dunianya dan menjadi bagian yang terpisahkan dalam hidupnya, bagian wanita yang tak terpisahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, wanita perlahan menyadari bahwa cinta yang dulu hanyalah penipuan diri sendiri. Dia hanya bisa diandalkan saat kesulitan dan tidak bisa menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Jadi dia dengan tegas memilih untuk pergi. Namun si pria jelas belum terbiasa dengan kepergian wanita. Dia yang pusing secara naluri ingin wanita itu membantunya mengobati. Namun yang menjawabnya adalah suara teman yang acuh tak acuh. Lihat, aku juga tidak berguna. Penyakit kepalamu selain tidak ada yang bisa menyembuhkan. Saat itu si pria brengsek baru menyadari bahwa dulu hal-hal yang menurutnya tidak memiliki dasar ilmiah, tanpa disadari menjadi metode yang paling efektif. Namun dia dengan kejam menolak orang yang paling mencintai dirinya sendiri. Bahkan teman-temannya juga merasa wanita kali ini tidak sedang bercanda. Bagaimanapun juga, wanita tidak pernah seheran penuh tidak meresponnya. Namun si pria tetap merasa wanita hanya sedang mengamuk, membiarkannya selama 4 atau 5 hari dan nanti dia akan kembali dengan patuh dan meminta maaf. Sekretaris dengan wajah panik berlari masuk. Aku sudah tahu, wanita ini tidak akan bertahan sampai besok. Bukan, Nona Su, tapi penyanyi bertopeng yang kita cari. Dia menghilang selama 7 tahun, banyak orang tidak dapat menemukan jejaknya. Bagaimana dia tiba-tiba kembali? Bertemu dengan pria brengsek yang membuatnya putus asa. Perasaan ini sangat mirip dengan Swan. Mirip apa? Selain aku hanyalah selembar kertas putih. Penyanyi bertopeng apa ini lelucon? Selain merawatku, dia bisa apa sebenarnya?
Nona Su, seandainya dia adalah penyanyi bertopeng. Seo, dengar-dengar kali ini penyanyi bertopeng harus mengungkapkan identitas di pesta. Jika kita bisa mendapatkan kontrak, ini dapat mengatasi krisis keuangan perusahaan kita. Selain itu, kita juga akan mendapatkan keuntungan triliunan. Semua orang mengincar kesempatan ini. Persaingan di sini pasti sangat ketat. Mentor penyanyi bertopeng, keluarga saya memiliki beberapa hubungan. Kalau tidak, saya bantu kamu berjuang. Namun, saya punya satu syarat, yaitu kamu harus meminta maaf kepada Swan. Apakah kamu sedang mengolok-olok saya? Tidak ada yang seperti itu. Ini namanya fleksibel. Si pria ini sudah berpacaran dengan Su selama 7 tahun. Apakah bahkan masa lalu Su tidak ingin kamu ketahui? Dia tua. Kali ini kamu benar-benar kehilangan istri dan tentaranya. Terima kasih, Paman Zhang. Apa yang salah? Hei, apakah kamu tahu siapa sebenarnya Su? Saya bilang kamu sudah mendapatkannya. Berapa banyak keuntungan dari Su begitu membela dia? Saya Hesihan, bukan berarti saya tidak bisa bermain. Cepatlah selesaikan masalah penyanyi bertopeng untukku. Jangan ganggu saya jika tidak ada urusan. Seo, minta maaf kepada wanita. Saya punya pengalaman. Kamu gunakan nada yang paling lembut. Katakan padanya, ambil barang ini. Bantu saya memperbaikinya. Istri, saya salah. Maafkan saya. Hah? Baiklah. Tapi saya melakukan semua ini adalah untuk perusahaan. Bukan benar-benar minta maaf kepada Su. Mengerti? Siapa kamu? Su, tanda merek terdaftar. Nona Su sudah menjual rumah kepada saya. Jangan pikir hanya karena kamu tampan lalu mengganggu. Jangan pikir hanya karena kamu tampan lalu mengganggu saya. Saya tidak akan terpengaruh dengan itu. Jelaskan dengan jelas. Malam, datanglah ke kamarku. Seo, Nona Su telah menjual rumah pernikahan dia. Dia tidak benar-benar meninggalkanmu, kan? Saya memberinya muka. Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengagumi saya. Saya ingin melihat dia telah meninggalkan saya. Lalu siapa lagi yang bisa diandalkan? Kembali ke layar. Kakak ipar, kamu datang dengan susah payah sekali. Bagaimana kalau menyanyikan satu lagu baru? Penyanyi bertopeng masker. Dia seorang ibu rumah tangga. Bagaimana dia bisa menyanyikan lagu penyanyi bertopeng? Saya peringatkan kamu, jangan banyak mencari masalah. Saya tidak takut mati demi cinta. Aku takut orang yang aku cintai tidak tahu karena apa saya mati. Mulai hari ini, saya akan hidup untuk diri sendiri. Su, kembalinya penyanyi terkenal musik pop Tionghoa kita diselamatkan. Mentor, saya tahu saya salah. Ini bukan salahmu. Kamu memang bulan di langit. Dia Hesian yang buta. Mulai hari ini, kamu akan menjadi dia. Keberadaan yang tidak bisa dijangkau ini semua adalah yang terbaik. Tim pialang ke depannya, mereka akan melayani hanya untukmu. Halo Nona Su, beberapa hari yang lalu, Hesian bahkan mengirim orang untuk meminta saya. Katanya ingin menandatangani kontrak denganmu. Ini benar-benar konyol. Kamu sudah berpacaran dengannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah penyanyi bertopeng. Sayangnya, dia masih menjalankan perusahaan hiburan karena dia bahkan tidak ingin tahu tentang masa lalumu. Tidak pernah ingin memahaminya. Kalau begitu, saya lihat acara kembali ini khusus untukmu diatur sebagai pesta kembalimu. Dia tidak perlu datang lagi. Tidak, guru, pesta kembaliku. Siapapun boleh tidak datang, tapi dia Hesian harus datang. Ruang rias sudah siap untukmu. Surat undangan Hesian juga sudah dikirimkan atas namamu. Sekarang saatnya untuk membuatnya membuka mata lebar-lebar dan melihat siapa dirimu sebenarnya. Terima kasih, guru. Baru beberapa hari sudah berani mencari pria lain di luar.
begitu cepat sudah menemukan pengganti tadi. Pria itu siapa? Dia Sihan. Kita sudah putus. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ada batas untuk kehilangan kesabaran. Hal-hal di pernikahan itu sudah saya lakukan. Namun kamu juga sudah menerima kompensasi 30 juta. Jika terus seperti ini, itu sudah berlebihan. Jadi saya harus terus bertahan. Kamu mengenakan cincin pernikahan tangan wanita lain. Menahan dirimu yang pulang larut malam dan mabuk di pelukan wanita yang berbeda di pelukan wanita. Hesian, saatnya pulang, jangan ikut campur. Hesian, dulu saya selalu mengalah padamu karena saya masih mencintaimu. Tapi sekarang saya tidak mencintaimu lagi. Kita sudah selesai. Su, apa hak Anda untuk mengatakan tidak mencintai saya? Jangan lupakan 7 tahun ini. Kamu selalu mengelilingi, sama sekali tidak memiliki keahlian. Kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jika kamu meninggalkanku, kamu tidak akan bisa hidup. Itu benar-benar membuatku muak. Su, jangan menyesal. Di masa depan, meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Pesta kembalinya penyanyi bertopeng diadakan dengan sangat megah. Banyak keluarga kaya yang datang menghadiri pesta tersebut. Semua penasaran dengan identitas penyanyi bertopeng. Bagaimana? Sudah bertemu dengan Su? Apakah itu mengejutkan? Dia benar-benar mengejutkan saya. Wanita ini benar-benar seorang gila yang tidak bisa dimengerti. Jangan sebut namanya di depan saya lagi. Sebut namanya bukan. Hesian, kamu tidak meminta maaf kepada Su. Saya yang meminta padanya. Saya memang terlalu memanjakannya. Dia jadi berani memanfaatkan kebaikan, membuat saya meminta maaf padanya. Saya memberinya muka. Bukan, Hesian. Sekarang sudah jam berapa? Kamu masih tidak bisa melepaskan harga diri yang tinggi. Apakah kamu tahu siapa sebenarnya Su? Saya tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Ini adalah sesuatu yang saya mohonkan. Telepon Su. Sekarang telepon dia, minta maaf segera. Jika tidak, kamu akan menyesal. Biarkan saya minta maaf padanya. Tidak mungkin wanita ini pergi saat mengambil 30 juta dari saya. Seperti wanita matre, yang dia pedulikan hanyalah uang. Tunggu sampai saya mendapatkan hak perwakilan penyanyi. Keluarga He, saya bisa duduk dengan nyaman di posisi orang terkaya. Saat itu, dia harus datang kembali dengan patuh dan memohon kepadaku. Hesian, saya merendahkan diri menjadi burung dalam sangkarmu selama 7 tahun. Yang didapat hanyalah kamu. Ketidakpedulian dan pengkhianatan yang tak terhitung. Semua ini sekarang harus diakhiri.